Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kita ke Quora kembali. Bagi kalian yang ingin mencari pertanyaan dan mencari jawaban, silahkan ke Quora. Saya juga punya channelnya di sana tentang kripto juga, gitu ya. Jadi biasanya ada orang bertanya, saya coba menjawab lewat tulisan. Nah, setiap apa yang saya tulis saya akan coba tuangkan dalam video ya, supaya di sana ada, di sini ada, dan ini adalah pandangan pribadi. Oke, ini pertanyaan dari siapa nggak tahu, karena nggak bisa saya lacak ya, setelah saya jawab kok nggak bisa dilacak ya. Pertanyaan adalah bagaimana cara agar menjadi miliarder bagi kaum bawah, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu. Nah, yang dinamakan miliarder itu seperti apa? Apakah orang yang punya duit 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau yang bagaimana gitu ya. Jutawan juta juga yang bagaimana. Tapi istilahnya miliarder pastinya ya, sudah pastinya kenapa kita disebut miliarder, tentu uang kita di atas 1 miliar. Dan untuk kaum bawah itu tidak mudah, guys. Buat saya aja tidak mudah. Saya itu kalau dibilang bawah banget tidak, menengah juga tidak, ya nanggung lah. Artinya ya karena saya punya konten, saya punya keahlian, skill dan lain-lain. Artinya dengan ilmu saya, ilmu teknis, teknik di dunia teknik, kalian bisa lihat di YouTube, kalian ketik aja Iptek 51, itulah kegiatan saya itu, apa namanya, profesi saya sebetulnya gitu ya. Dan kripto ini sebetulnya teknik baru yang sedang saya geluti. Tapi paling tidak saya sudah belajar dan saya mencoba share, ataupun saya akan mencoba berikan pandangan saya tentang keuangan gitu ya. Karena saya pengen belajar itu. Saya sudah lama sekali bekerja dengan otot. Sekali saya ingin belajar juga dengan otak gitu ya. Sekali sekarang ini saya ingin mencoba seperti itu. Oke, jadi untuk mencapai 1 miliar pertama itu tidak mudah, guys. Bagaimana kaum bawah ini dengan gaji kita yang di bawah rata-rata, tentu saja gitu ya, di bawah UMR. UMR aja itu sebetulnya kategorinya belum, ya masih bawah sebetulnya ya, dengan gaji UMR, kemudian bisa menghidupi keluarga, tempat tinggal, makan dan lain-lain, ya pas-pasan lah seperti itu. Itu kategorinya ya tidak miskin, tetapi belum menengah juga. Dan untuk mencapai 1 miliar itu bagaimana, guys? Sesuatu yang legal itu sulit sekali, guys, yang legal. Biasanya kalau kita ngeliat gitu ya, di luar negeri, di Amerika, di mana yang memang dilegalkan, biasanya lotre. Lotre itu masang 1.000, 10.000, 100.000 bisa dapat miliar, ada. Dan ada di Amerika sudah banyak. Lihat, karena berpuluh-puluh tahun yang lalu di Amerika ada, sampai sekarang juga masih ada. Dan untuk kaum bawah di sana gitu ya. Kalau di sini orang kaya, guys, karena mahal kan biaya hidup di Amerika. Itu dengan lotre. Tapi lotre kebetulan di Indonesia itu adalah ilegal gitu ya. Jadi lotre itu kayak kita istilahnya kalau di sini togel lah. Cuman togel itu kan 1.000 dapat 10 juta, tidak sampai 5 miliar. Kalau di sana kan memang gede gitu ya. Dan ada seperti itu. Dan di Indonesia itu tidak legal, itu ilegal. Termasuk perjudian, slot, koprok dan lain-lain itu ilegal. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apa namanya, apakah miliarder itu dia dapat gusuran? Nah, gusuran mungkin ya, kalau kita pas punya tanah warisan, punya tanah digusur dengan nilai ganti untung yang besar gitu. Apakah ada? Ya pernah terjadi juga. Kemudian dari apa ya, kira-kira hadiah? Mungkin juga hadiah barangkali gitu ya. Atau uang nyasar. Uang nyasar tidak boleh dijadikan itu uang kita, karena pernah juga terjadi kasus uang nyasar kemudian dipakai, dihabiskan, pada akhirnya masuk penjara. Artinya itu bukan duit kita. Apalagi yang memungkinkan gitu, yang memungkinkan selain yang mungkin di kepala kalian. Kalau pandangan pribadi saya setelah saya belajar banyak hal,
Jadi pandangan saya ini kepandangan pribadi, yang bisa menjadikan jadi miliarder untuk kaum bawah, satu jawabannya adalah kripto. Nah, kenapa kripto jadikan pandangan saya? Karena memang saya sudah mempelajari dari 2009 pada saat kripto lahir sampai hari ini tuh datanya jelas. Datanya ada, berapa kenaikannya, dia turun lagi, naik lagi, anjlok lagi, turun lagi, dan sudah kalkulasi. Nanti videonya, video kalkulatornya, kalkulasi dari tahun dulu sampai sekarang, seandainya gitu ya, dulu kalian membeli, kemudian dijual hari ini, maka kalian bahkan menjadi triliuner, bukan lagi miliarder gitu ya. Tapi itu kan masa lalu. Artinya itu bisa terjadi lagi seandainya, mungkin saja. Bisa saja kan? Bisa, karena sampai tahun 2020 kemarin itu masih terulang. Dan apakah akan terulang lagi kita tidak tahu, tetapi hanya itu satu-satunya yang mungkin. Kalian lihat videonya di deskripsi untuk kalkulasinya. Nah, kripto di Indonesia sudah legal. Artinya sudah ada undang-undangnya, sudah ada pajaknya, sudah diperbolehkan. Jadi kalian bisa beli mulai dari 100.000, 200.000, 500.000 dan seterusnya di Indonesia sudah diperbolehkan diperjual dan belikan. Artinya kalian beli satu koin, kemudian simpan koinnya, mungkin di masa depan naik kalian jual. Itu adalah komoditas. Yang tidak boleh adalah kripto itu kalian pakai untuk membayar sesuatu. Misalkan nih saya punya showroom, saya menerima pembayaran Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Itu memang tidak boleh, kecuali memang hanya spesial, promo khusus atau sekedar memperkenalkan itu mungkin boleh. Tapi secara undang-undang itu bukan alat tukar, jadi tidak boleh. Tapi kalau di Indonesia yang diilegal adalah komoditi. Jadi kripto adalah sebuah aset, sama seperti emas, sama seperti aset komoditi lah, komoditas gitu ya, yang diperjual dan belikan, saham dan lain-lain itu sama seperti itu. Nah, bagaimana sih kok bisa katanya kripto bisa jadi miliarder? Nanti videonya kalian lihat untuk kalkulasinya ya. Contoh yang kripto, misalkan modal 5 juta, jika kalian bisa memilih dengan tepat, kemudian milih koin-koin yang memang spekulasi tinggi. Jadi memang mau nggak mau, kalau pengen jadi miliarder ya tentu saja yang spekulasinya tinggi. Kita tidak bisa memilih Bitcoin, Ethereum, kemudian BNB dan lain-lain, yang mana itu koin yang memang sudah fundamentalnya udah bagus, pasti naik pasti, tetapi untuk kita dapatkan bermiliar-miliar kan nggak bisa guys. Bitcoin aja satu koin itu hampir 400 juta. Bagaimana kalian modal segitu banyak untuk mendapatkan bermiliar gitu ya, berdua kali lipat? Kalau modalnya ada sih silahkan. Kalau kalian beli 10.000 emang nggak bisa, tetapi mustahil kalau dari 10.000 Bitcoin ini akan melompat menjadi miliar, tidak bisa. Nah, satu-satunya adalah yang bisa seperti itu adalah koin-koin yang tidak jelas, koin-koin yang memang spekulasinya tinggi. Memang itu spekulan, koin lotre lah gampangannya, koin lotre sebetulnya, kita nggak ngomongin fundamental. Dan kenapa dilegalkan? Ya memang itu beresiko guys. Mungkin duit kalian bisa hilang, bisa juga berkali lipat gitu ya. Cuma ya hanya itu gitu yang bisa legal di Indonesia. Karena kalau kalian beli kripto nggak disalahin sama negara, tidak gitu ya. Kalian beli kok, udah beli, bawa pulang koinnya, simpan di rumah gitu. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang ke depan, jika bernasib baik bisa dijual dengan harga yang tinggi. Sama seperti kalian membeli koin kuno, motor-motor kuno, keris barang-barang antik dan lain-lain, sama seperti itu ya. Bedanya ini di digital, di dunia digital, di dunia internet gitu. Yang kalian bawa pulang tuh bukan benda ngejogrok kalian zaman, nggak, cuman hanya mungkin sekitar 50 susunan angka gitu yang kalian simpan di lemari, mungkin someday bisa naik seperti itu. Nah, intinya adalah jika kalian membeli 5 juta, katakanlah ngomong 5 juta besar sekali guys.
untuk orang bawah oke. Kalau ngeliat kalkulasinya, mungkin seandainya kalian beli belasan tahun lalu, Bitcoin itu kan hanya 1 sen guys. 1 sen 13 tahun lalu itu berapa coba? Paling seribuan, katakanlah 1.000. Jadi kalau kalian punya 1.000 kemudian punya duit waktu itu adalah 500.000, berarti kalian mendapatkan 500 Bitcoin. 500 Bitcoin kalau beli pada waktu itu betul-betul kalian punya akses gitu ya, betul. Ini ngomongin berandai-andai gitu. Data masa lalu. Beli 500 dijual hari ini itu harganya satu koin itu 400 juta hari ini, guys. Dan di tahun 2021 akhir harganya 800 juta. Tinggal kalikan 500, apakah nggak jadi miliarder gitu ya, hanya dengan duit 500.000 waktu itu gitu ya. Artinya kita beli kemudian kita tahan sampai bertahun-tahun ya, seperti itu adalah kripto. Yang paling penting dunia kripto adalah mengerti dan paham kapan membeli dan kapan waktu menjual, itu seperti itu ya. Jadi kripto itu punya siklus 4 tahunan, yang mana di Bitcoin namanya adalah halving Bitcoin. Jadi setiap 4 tahun sekali ada reward yang dipotong untuk halving. Jadi hari ini per 10 menit Bitcoin baru itu lahir, itu ada 6 sekian BTC per 10 menit. Nanti di tahun 2024 sekitar bulan-bulan April ke sana itu akan menjadi 3, artinya ada berkurang sangat banyak. Kalau permintaannya sama kayak hari ini, maka dia akan melonjak gitu ya. Permintaannya sama tapi stoknya berkurang, maka dia akan melonjak di situ. Nah, jadi siklus itu sudah terjadi, guys. Mulai dari 28 Bitcoin tercipta, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 dan seterusnya sampai di 2100 sekian, maka Bitcoin akan rilis semuanya sebanyak 21 juta koin. Dan setiap terjadi halving 1 tahun, biasanya setelah halving mungkin di kisaran 1 tahun, berapa bulan gitu ya, pokoknya halving terjadi, naik, dia akan mulai meranjak naik dan dia akan biasanya menuju ATH. Setelah titik ATH dia akan runtuh kembali, gitu, akan mencapai titik start mulai awal dia berangkat lagi. Itu adalah data yang sudah ada dari 2012 kemudian sampai 2020, guys. Jadi halving sudah terjadi sudah berapa kali? 2012, 2016, 2020, 3 kali. Nanti akan yang keempat kali. Apakah akan terulang kembali? Kita tidak tahu. Kita hanya sudah melihat itu terjadi 3 kali dalam 14 tahun yang lalu gitu ya, kan lahir 2008. Nah, kalau ngomong waktu terbaik itu apa? Waktu terbaik adalah 1 tahun sebelum siklus atau 1 tahun sebelum halving. Halving adalah pada 2024. Jadi waktu pembelian terbaik sebetulnya adalah kemarin, mulai dari awal 2023 kemungkinan sampai nanti akhir-akhir 2023 ini gitu ya, tahun-tahun ini sebetulnya. Seandainya kita mengaca pada masa lalu gitu ya, pasti kita akan baca masa lalu dong. Masa depan kita nggak tahu. Kalau pengen masa depan ya udah masang lotre aja gitu ya, masang togel udah, itu masa depan dengan diawang-awang, dengan dihitung, dengan tanya dukun sana dukun sini, kalian pasang. Nah, kalau kripto kita nggak bisa ke sana, tapi kita ngelihat ke masa lalunya gitu. Masa lalunya seperti apa sih, pergerakannya seperti apa, kira-kira bagaimana koin ini dipakai buat apa, tokenomiknya bagaimana, orang-orang membeli suka atau tidak, dan lain-lain. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari di sana. Nah, di tahun 2024 katakanlah ini cerita, berarti kita berangan-angan kan, kita sudah melihat masa lalu. 2024 kita beli hari ini misalkan sebanyak 1 juta, kemudian di 2024 menuju ATH-nya.
kita cari koin yang paling semurah-murahnya, kan banyak koin meme, kemudian dia akan melonjak ke ATH-nya. Dan jika pun nanti muncul ATH kemudian dia runtuh lagi di tahun 2025, 2026 dia akan runtuh kembali. Tapi koin yang bagus adalah pada saat hari ini, misalkan hari ini Rp1, kemudian dia melonjak menjadi Rp15, kemudian turun lagi, dia tidak boleh menyentuh Rp1. Itu adalah koin-koin yang rekodnya bagus. Dari Rp1 naik, turun lagi, anjlok misalkan ke Rp2 atau Rp3 lagi, tetapi tidak akan lebih bawah dari Rp1. Itu artinya secara tren dia akan mulai naik gitu ya. Itu adalah koin yang bagus. Bagaimana cara mencarinya? Itu ada banyak cara. Jadi kalau kalian mau belajar, pelan-pelan belajar dulu di channel saya di Crypto First Republic gitu ya. Di video ini tentu saja kalau kalian pengen mempelajarinya gitu ya. Jadi jangan hanya FOMO doang. Nah, kalau pengen berlipat ganda, kalau kalian bagus, ini kalau bagus ya, kita milih dilalahnya bagus gitu ya. Atau misalkan beli 500.000, 1 juta, beli sehari ini plek, udah gitu saya mau lupakan saja deh, lupakan. Saya beli, kemudian saya ambil code-nya, kemudian kita simpan di lemari, sudah biarkan. Dan saya target nanti 2020 halving 2028 mau saya jual targetnya. Maka kalian pastikan di akhir 2008 atau awal 2009 kalian siap-siap untuk menjualnya. Kalian akan melupakan nih tahun 2024 kesempatan, bodoh amat saya nggak mau tahu, saya akan jual di sana. Nah, itulah yang mungkin untuk menjadi miliarder. Nah, itu kan pertanyaannya. Masalahnya ada 20.000 lebih koin dan token yang bisa bertahan belasan tahun, itu yang mana? Pertanyaan itu. Kita harus nyari, milih, cari fundamentalnya yang paling bagus yang mana, kan itu masalahnya. Jadi kita tidak tahu apakah koin yang paling bagus hari ini nanti akan masih tetap bagus, kita nggak tahu. Makanya kita juga harus memilih koin-koin yang bukan baru banget, tetapi yang memang sudah beberapa tahun lalu ada, fundamentalnya bagus, kemungkinan hanya itu hanya mungkin. Semuanya hanya prediksi guys, tidak ada yang pasti, tidak ada, itu hanya mungkin lah seperti itu. Nah, di luar kripto pilihannya sudah, saya bilang susah guys, kecuali punya nasib baik yang luar biasa baik, dilalah gitu ya, usaha kita tiba-tiba dengan modal dikit kita berbisnis, kita menjadi boom gitu, itu ya semuanya ada kesempatan, semua ada peluang, tapi peluang itu kan harus kita gapai gitu ya, harus kita gapai. Apa kita kerja, kita menabung satu bulan, misalkan 1 juta, berarti dalam 1 tahun itu udah 12 juta dikalikan 10 tahun berapa? Berarti katakan 120 juta ya boleh kalian kalkulasikan lah. Berarti itu panjang. Apakah ini lebih panjang? Itu lebih possible? Ya lebih possible karena itu duit real. Tabungan adalah duit real. Atau misalkan kalian punya pengen beli rumah yang tiba-tiba rumah kalian meledak karena mungkin tiba-tiba ada tol di dekatnya misalkan, itu kan biasanya harganya langsung melonjak, bisa jadi banyak kemungkinan yang membuat orang bawah ini menjadi miliarder. Tapi kalau pandangan pribadi saya, satu-satunya hanya itu di kripto, karena memang sementara ini ya itu kalau yang saya lihat, saya kalkulasi gitu ya. Nah, pertanyaan lagi, terus kenapa menunggu begitu lama gitu ya? Nggak ada yang instan guys. Kita mau jadi apa? Mau instan hari ini berdoa, hari ini berusaha, besok mau ngepet, mau nggak ada juga ya, nggak bisa gitu ya. Jadi nggak ada orang yang kaya dengan menjentikan jari kemudian kaya, itu nggak ada. Jadi itu impian yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi terlalu berlebihan tanpa usaha. Lebih baik kalian cari pohon jati, kemudian kalian tanam di kampung, beli 10, dirawat, tunggu 20-30 tahun ke depan.
itu lebih possible daripada kita berangan-angan gitu ya. Kripto apa berangan-angan? Ya angan-angan sama, tapi kita ada usaha kan. Sama kita membeli sebuah benih digital, ini kan benih digital. Milih kripto, kita pilih, kita beli, kita simpan bertahun-tahun. Kalau syukur ya berlipat ganda, menjadi tinggi, rindang dan lain-lain. Tidak pun paling ya mati gitu ya. Sama kayak kehilangan duit 1 juta atau 2 juta seperti itu gitu ya. Jadi sama kalau kita beli pohon jati, harganya bibitnya adalah 200.000, kan kita tanam 1 gitu ya. Tiba-tiba kita beli 10, tiba-tiba mati 1 atau 2 karena nggak kerawat, atau nanti ketebang atau kena apa dan lain-lain. Banyak hal yang bisa menggagalkan impian kita. Sama juga dalam dunia kripto juga sama, kita bisa gagal gara-gara berbagai hal gitu yang membuat kita gagal gitu ya. Kemudian selain kripto mungkin di bawah sedikit mungkin saham gitu ya. Saham juga punya potensi seperti itu, tapi saham ini karena lonjakannya tidak seperti kripto, tentu saham ini mungkin di bawahnya gitu ya, perlu modal lebih tinggi sedikit. Tetapi cukup baik di hal-hal dibanding yang lain gitu ya. Nah, cara yang possible dan nggak berangan-angan, nggak bermimpi, kalian coba berwira swasta. Itu mungkin bukan hanya angan-angan gitu ya. Jadi kalian tidak hanya membeli dan menunggu, tetapi betul-betul berusaha. Kalian bikin keripik singkong, bikin keripik tempe dan lain-lain, mencoba door to door sedikit demi sedikit. Terus mungkin someday akan bisa menjadi punya pabrik keripik. Biasanya toh, ya bisa banyak juga contohnya kok, banyak gitu ya, yang mulai dari nol, dari zero. Tapi harus dimulai. Tapi itu tidak ada yang instan. Semuanya tidak ada instan. Jadi perlu waktu, perlu effort yang perlu kerja keras, perlu kesabaran dan tekun, disiplin dan seterusnya. Itu sudah umum terjadilah. Sudah umum diketahui banyak orang bahwa untuk menjadi kaya ya harus bekerja dan berusaha. Seperti itu ya. Jadi kripto itu waktunya sempit. Jadi kalian tidak bisa ujuk-ujuk nanti saya beli, kita tunggu ya nggak bisa. Jadi kalian harus tetap punya ilmunya guys. Jadi apapun punya ilmunya. Mau nanam pohon juga ada ilmunya kan, harus gali, harus kasih pupuk, harus dirawat dan lain. Ini juga sama, beli kripto juga ada ilmunya. Jadi kalian bisa milih, harus bisa bersabar, harus bisa ya banyak hal. Artinya paling mudah namanya kita membeli sesuatu, punya aset. Kenapa kalian membeli burung yang mahal? Misalkan hari ini burung masih muda, kemudian kalian pelihara 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan bisa naik menjadi 10 kali lipat, dari 200.000 bisa jadi 2-3 juta. Itu bisa kan, banyak toh ya, banyak kan, nyatanya banyak juga. Jadi banyak hal lah yang itu, tetapi semua nggak ada yang instan, semuanya ada waktunya, termasuk kripto ini. Jadi tidak ada yang instan guys. Jadi pertanyaan kembali, apakah mungkin orang kaum bawah ini menjadi miliarder? Jawabannya adalah mungkin. Dengan cara apa? Ya video saya tadilah yang mungkin menjadi pandangan saya. Begitu saja guys. Terima kasih. Salam dari saya, Crypto First Republic, dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.